warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para ulama, para senior semuanya, sahabat semuanya, teman-teman santri semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya yang kami muliakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat dan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dapat kita rasakan sehingga dalam setiap keadaan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu zikrullah, ya, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Hati kita terasa tentram, hidup kita terasa damai, terasa nyaman, dan tentunya hidup kita akan selalu terlimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami muliakan, yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbandingan antara akidah Asy'ariyah dan akidah Ibnu Taimiyah. Ya, perbandingan antara akidah Imam Asy'ari dan akidah yang digali oleh Ibnu Taimiyah. Ya, akidah Imam Asy'ari adalah akidah mayoritas umat Islam, yaitu akidah yang diperkenalkan kembali oleh tokoh teolog, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, ya, dan tokoh yang lain yang memiliki akidah yang sama, yaitu Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga akidah mayoritas umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Sunni, tentu pasti merujuk kepada akidah yang digagas oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sehingga wajar kemudian akidah umat Islam mayoritas atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Sunni, itu disebut dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Nah, sedangkan akidah yang digagas oleh Ibnu Taimiyah atau dengan akidah Tri Tauhid, maka pengikutnya disebut dengan Taimiyun. Ya. Taimiyun berarti para pengikut Ibnu Taimiyah. Yang ini adalah kelompok Salafi Wahabi. Ya. Nah, akidah Asy'ariyah atau akidah yang digagas kembali oleh Abu Hasan al-Asy'ari itu bukanlah akidah yang baru. Hanya dikonsep ulang agar tujuannya umat Islam bisa memahami akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan salafus soleh, akidah yang sesuai dengan para sahabat, para tabi'in, dan tentunya akidah yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari bukanlah tokoh yang memperbarui akidah, karena secara konseptual, secara de facto, ini akidah Asy'ari adalah sudah dipraktikkan oleh Rasulullah bersama sahabat dan generasi salafus soleh, atau generasi salaf, yaitu 3 abad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tentunya akidah Asy'ariyah ini atau akidah Abu Hasan al-Asy'ari adalah akidah yang lurus, ya, akidah yang tidak pernah mengalami penyimpangan. Mengapa? Karena akidah ini dipakai oleh mayoritas umat Islam, mudah dipahami, dan tentunya akidah yang lurus, akidah yang benar-benar menyucikan tentang Allah, akidah yang benar-benar lurus
benar-benar gamblang, jelas, dan simple bagaimana kita memahami tentang konsep Allah. Memahami Allah itu seperti apa? Itu cukup dirumuskan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20 ya. Jadi konsep sifat Allah yang 20 yaitu Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis ya, dan seterusnya. Ini adalah cara mudah bagi kita untuk memahami tentang konsep Allah, sehingga tidak rancu, tidak salah dalam memahami Allah, memahami tentang sifat-sifat Allah, sehingga kita tidak terjebak kepada menjisimkan Allah, tidak terjebak kepada akidah yang seolah-olah Allah ini memiliki sifat seperti manusia. Allah Maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Allah Maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu. Maka jelaslah bahwasanya akidah Asy'ariyah adalah akidah yang dipakai seluruh umat Islam. Ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah mengatakan dalam kitab beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ketika orang menyebut kelompok Aswaya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok Sunni, itu sudah bisa dipastikan mereka adalah orang atau kelompok atau umat Islam yang dalam akidahnya mengikuti akidah Asy'ariyah, yaitu akidah yang dirumuskan kembali oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kenapa akidah ini disebut dengan akidah yang lurus, yang murni dan suci, tidak terpengaruh dengan tajsim, ya, menjisimkan Allah? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan perintah kita untuk mengikuti mayoritas umat Islam atau disebut dengan sawadul a'udhum. Ya, karena sangat mustahil kelompok mayoritas umat Islam ini akan bersepakat dalam kesesatan, bersepakat dalam kejahatan. Ya, kelompok yang gampang untuk tersusupi dengan kesesatan, gampang menyimpang, gampang menyeleweng dari ajaran Islam adalah kelompok minoritas. Kelompok yang kecil-kecil, kelompok yang serpihan-serpihan itu, ya, itulah yang cenderung untuk kemudian sesat. Sama ketika orang bersepakat untuk melakukan kejahatan, itu sangat tidak mungkin kalau mereka dalam jumlah mayoritas. Karena orang yang melakukan kejahatan itu bisa dipastikan mereka adalah kelompok yang minoritas. Orang ingin merampok misalnya, mereka hanya 1-2 saja atau satu kelompok mereka saja, nggak mungkin seluruh mengajak orang lain untuk sama-sama bareng-bareng untuk melakukan kejahatan perampokan. Nah, ini maka kita perlu waspada dengan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang seolah-olah manis, memiliki jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, apa-apa serba merek Sunnah, padahal mereka bukanlah Ahlus Sunnah, tapi mereka adalah Ahlul Bid'ah. Yang mereka adalah Ahlul Bid'ah yang sebenarnya, yakni kelompok Salafi Wahabi, tapi mereka berbungkus menutupi kelompok mereka agar terasa manis, agar seolah-olah indah, seolah-olah mereka pengikut yang lurus, maka mereka menamai diri mereka sendiri dengan kelompok salaf atau manhaj salaf, dan kita menyebutnya sebagai kelompok salafi palsu. Ya, ini. Nah, ini perintah dari Rasulullah. Sebuah hadis mengatakan, ya, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan. Kelompok kecil, kelompok yang hanya sedikit itu, ya, kelompok yang mengatakan mereka sebagai salafi padahal mereka adalah Wahabi, ya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu mereka cenderung untuk melakukan kesesatan, ya, berpotensi untuk melakukan kesesatan, dan memang faktanya mereka adalah kelompok yang sesat, ya. Maka perintah Rasulullah agar kita selalu mengikuti kelompok mayoritas umat Islam, yaitu kelompok yang mengikuti 4 mazhab, kemudian berakidah
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inna ummati la tajtami'u ala dhulal. Sungguh umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesalahan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika kamu melihat perselisihan di muka bumi, di akhir zaman ini banyak kelompok kekacauan, kelompok di mana-mana muncul, kelompok sekte-sekte, organisasi-organisasi baru yang mengataskan namakan Islam, tapi mereka bersifat sangat ekstrim beragama, gampang memvonis kafir, gampang ingin menyerukan peperangan, menyerukan menumpahkan darah umat Islam, maka jelaslah mereka adalah kelompok yang sesat. Nah, sekarang banyak sekali jaringan-jaringan kelompok yang mengatakan diri mereka sebagai kelompok pembela Islam atau ingin jihad atas nama Islam. Ya, kelompok-kelompok jihad yang pada dasarnya mereka ingin merusak ajaran Islam, ingin menegakkan negara Islam. Ya, kelompok-kelompok jihad seperti itu adalah kelompok yang sudah jelas menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham. Ketika terjadi kekacauan, perselihan, masuklah kamu ke dalam kelompok mayoritas umat Islam, insyaallah aman. Ya, karena jelas kelompok Sawadul A'dham, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah kelompok yang lurus, yang konsep akidahnya selalu dijaga dalam setiap zaman. Jadi ada sanadnya setiap abad, setiap kurun, setiap generasi, terus menerus silih berganti. Itu akidah senantiasa dijaga turun temurun sampai akhir zaman, yang mewarisi dari akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita tentang akidah Ibnu Taimiyah tadi, ya, akidah Tri Tauhid. Ini akidah yang benar-benar kacau. Walaupun kelompok mereka Salafi Wahabi sebagai pengikut Ibnu Taimiyah mengaku sebagai kelompok yang salaf, tapi sebenarnya mereka kelompok yang khalaf, kelompok pendatang baru. Karena tidak ada sebelum kelompok ini, ya, sebelum Ibnu Taimiyah, sebelum konsep Tri Tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah seperti konsep uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, ini belum pernah dipahami oleh umat Islam, dan jelas itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jelas ini sebuah akidah baru, akidah yang jelas bertentangan dan menyimpang dari akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat sedikit, bahkan mungkin segelintir, ya, kelompok pengikut dari Salafi Wahabi. Mereka kelompok yang minoritas, tapi walaupun minoritas, mereka kelompok yang paling berisik di muka bumi ini, sekte atau golongan yang paling berisik yang suka menyerang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada kelompok-kelompok yang lain kecuali Salafi Wahabi yang gemar menyerang, menuduh kafir, sesat, musyrik kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Aswajah, terutama kelompok yang berorganisasi Nahdlatul Ulama. Tidak ada sekte yang lain atau ormas yang lain yang usil mengganggu amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, hanya kelompok Salafi Wahabi. Mereka sangat keras, sangat ekstrim, ya, sangat kaku dalam beragama, menolak satu kebenaran tunggal dengan mengabaikan kebenaran-kebenaran yang lain. Kelompok yang lain dianggap semuanya sesat. Hanya mereka yang Islam murni, hanya mereka yang seolah-olah sebagai pengikut salaf, ya, pengikut sunnah Rasulullah. Makanya mereka selalu menamakan diri mereka sebagai dakwah sunnah, tapi mereka melupakan dakwah yang wajib. Artinya dakwah yang berakhlakul karimah itu mereka tinggalkan demi untuk mencapai kebenaran. Mereka lah kelompok yang tertipu seolah-olah mereka telah memahami Islam, tapi pada dasarnya mereka adalah kelompok yang Islamnya itu keluar dari hanya sebatas tenggorokan mereka, hanya sebatas kerongkongan mereka, tidak masuk di dalam hatinya. Sehingga ajaran-ajaran yang mereka pelajari itu tidak menghujam dalam hati, sehingga tidak membentuk dalam sebuah perilaku. Sehingga perilakunya itu sangat keras, sangat garang, ya, sangat kejam terhadap umat Islam. Sesama umat Islam mereka kafirkan, mereka tuduh musyrik. Nah, ini akidah baru, akidah yang menyimpang, konsep akidah Tri Tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah,
kelompok khalaf, kelompok pendatang baru, karena ulama-ulama sebelumnya, sebelum Ibnu Taimiyah tidak pernah mengkonsep dari tauhid apa yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh para pengikutnya. Jadi jelaslah bahwasanya Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Albani, kemudian bin Baz, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, mereka bukanlah ikut salaf, mereka jauh di luar dari kelompok salaf, jauh dari abad ke 3 abad setelah Rasulullah. Sedangkan dari para imam mazhab, kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka masih masuk dalam 3 abad setelah Rasulullah, artinya masih masuk dalam 300 tahun. Sedangkan kelompok yang ini tadi, pendatang baru, kelompok Salafi Wahabi, imam mereka, tokoh mereka, panutan mereka, rujukan mereka itu jauh setelah generasi salaf. Maka kita jangan tertipu dengan bungkus, maka kita harus tahu substansi isinya. Jangan terpesona dengan bungkusnya. Bungkusnya seolah-olah indah tapi dalamnya membusuk. Ya, mereka paling membenci dengan umat Islam yang lainnya, sangat benci kepada Aswaja. Bahkan mereka kelompok Salafi Wahabi sangat membenci Zuriatur Rasul. Ya, bahkan mereka menuduh orang tua Nabi, orang tua Rasulullah, ya ayahanda yaitu Abdullah dan Siti Aminah ini adalah penghuni neraka. Ya, betapa jahatnya mereka, ya betapa gagalnya mereka dalam memahami ajaran Islam, sehingga orang tua Nabi pun mereka tuduh sebagai ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya selamat dari fitnah Salafi Wahabi. Ya, tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir zaman, insya Allah. Itulah akidah yang lurus. Ya. Nah, kemudian akidah Ibnu Taimiyah tadi, atau para pengikut Ibnu Taimiyah, Taimiyun disebutnya, itu mereka dengan akidah pembagian tri tauhid itu berpotensi mudah memvonis kafir, mudah memvonis musyrik, mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Itulah makanya kelompok mereka itu paling usil sedunia, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Di belahan negara manapun, ini kelompok yang selalu membuat kisruh, entah itu di Malaysia, entah itu di Singapura dan negara-negara Islam yang lainnya. Kelompok Salafi, kelompok kecil itu selalu berisik, selalu usil dengan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, berikut saya tampilkan untuk memperkuat akidah kita, yaitu akidah Asy'ari dan Maturidi. Ada banyak ulama-ulama, baik itu ulama mazhab, yaitu pengikut dari mazhab Syafi'i, pengikut dari Imam Malik, pengikut dari Imam Hanafi, yang mereka itu berakidah Asy'ariyah. Bahkan di golongan para tokoh hadis misalnya, kemudian para pakar bidang tafsir, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi sampai kita, itu mereka semuanya berpegang teguh kepada akidah Asy'ariyah. Sangat lucu sekali kemudian kelompok Salafi Wahabi menuduh kelompok Asy'ariyah menyimpang. Kelompok Asy'ariyah ini kelompok yang sesat. Ya, justru mereka lah kelompok yang serpihan kecil itu, ya mereka tidak berdaya sehingga mereka menebar fitnah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Anda semuanya tidak pernah jenuh, tidak jenuh atau tidak pernah jemu untuk menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, memperkuat akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari dan Maturidi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.